Perkenalkan, saya Tiara Anggraini, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 2 di Cikarang Kota Bengkulu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Hamzanwati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktik layanan, yaitu layanan konseling kelompok dengan topik Let's Be Sure and Confident with the Exam dengan teknik kognitif restructuring guna memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Tiara. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak telah hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Anak-anak mau menyempatkan waktunya, tidak izin belajar ya, izin hari ini KBM-nya tidak belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, kita lebih baik membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, Pai, pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pai. Oke, tadi sudah baca doa ya. Nah, sebelum kegiatan dimulai, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu agar anak-anak lebih semangat pagi ini, oke? Nah, perkenalannya dimulai dengan nama lengkap. Ibu minta nama lengkap, nama panggilan, dan mata pelajaran yang disukai. Oke, paham ya? Oke, dimulai dari Ibu, nanti setelahnya Zafira berarti. Melingkar ya? Oke. Nama Ibu, nama lengkap Ibu Tiara Anggraini. Nama panggilan kalau di rumah Tia. Kalau di sekolah teman-teman manggilnya Tiara. Tapi siswa-siswa manggilnya Butir. Nah, nggak tahu Ibu kenapa Butir. Butiran debu mungkin ya. Oke, kalau mata pelajaran disukai mungkin waktu SMA aja. Ibu suka mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, diingat ya. Oke, Zafira. Nama saya Zafira Suramadani, biasa dipanggil Zafira kalau di sekolah, kalau di rumah dipanggil Vira. Mata pelajaran yang disukai itu seni budaya. Seni budaya. Oke, Zafira seni budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpai Aruda. Teman-teman bisa memanggil Alpai atau Pai. Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Indonesia juga, sama seperti Bu Tiara. Oke, bahasa Indonesia sama. Terakhir. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Rara Sajeng Anyulir Araaf, biasa dipanggil Ajeng. Mata pelajaran kesukaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Sama berarti ada yang bahasa Inggris tadi? Ya, ada. Oh, enggak ada yang bahasa Inggris. Oke, ini tadi sudah ingat. Nah, kita permainan rangkaian nama. Oke, jadi permainan rangkaian nama ini nanti Ibu menyebutkan nama Ibu. Dimulai dari siapa nih? Zafira atau Ajeng? Ajeng, Zafira. Zafira, berarti Ajeng nanti menyebutkan semuanya ya, Ajeng. Jadi dari Zafira, nanti menyebutkan nama Ibu, terus nama Zafira. Selanjutnya misalnya Dimas menyebutkan nama Ibu, terus menyebutkan nama Zafira. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini dulu ya, ini. Tiara, bahasa Indonesia. Tiara bahasa Indonesia, Zafira SBK. Tiara bahasa Indonesia, Zafira seni budaya, Muhammad Dimas biologi. Biologi. Butir bahasa Indonesia, Zafira seni budaya, Dimas biologi, Balkis fisika, Cinda MTK. Bu Tiara bahasa Indonesia, Zafira SBK, Dimas biologi, Balkis fisika, Cinda matematika, Alpai bahasa Indonesia, Ajeng bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Hafal semua berarti. Artinya sudah konsentrasi. Sudah. Ya. Oke. Anak-anak mungkin berenam nih bingung, kenapa ya hari ini melaksanakan layanan ini? Iya, Bu. Iya kan? Nah, oke. Anak-anak, kenapa Ibu panggil kalian ke sini untuk melaksanakan layanan kita pada pagi hari ini? Karena dari hasil DCM yang telah Ibu bagikan kemarin, anak-anak banyak mengalami kecemasan dalam ujian. Tapi masalah kecemasan itu Ibu belum tahu. Makanya hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, ada yang pernah melaksanakan layanan konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Jadi tidak ada yang tahu. Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang mengedepankan dan memanfaatkan dinamika kelompok.
untuk mengetaskan masalah peserta didik secara berkelompok, ya. Oke. Nah, tujuannya agar anak-anak mampu memberikan solusi, mampu berdiskusi dan memecahkan permasalahan teman-teman sendiri. Oke, teman-teman dari masing-masing. Nah, dari layanan kelompok ini langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Jadi anak-anak duduk secara berhadapan agar melihat satu sama lain, merespon, mendengar dan memahami permasalahan dari teman-teman. Paham? Paham. Nah, nanti permasalahan anak-anak akan dijelaskan satu persatu. Nah, ada 6 berarti ya, ada 6 masalah tentang kecemasan dalam ujian. Nanti salah satu akan kita pilih yang urgent, yang benar-benar akan kita bahas pada hari ini. Mengerti? Mengerti. Oke, mengerti. Nah, dalam layanan konseling kelompok ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi ada azas-azas yang akan kita laksanakan. Jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini yang paling didepankan adalah azas kerahasiaan. Jadi setelah dari kegiatan ini tidak ada yang boleh bercerita dengan teman-temannya, baik itu dengan orang tua itu tidak boleh, dengan teman terdekat tidak boleh, karena yang kita alami ini adalah permasalahan pribadi. Ya, paham? Jadi tidak boleh diceritakan karena kita mengedepankan azas kerahasiaan. Oke, dan Ibu harap kalian di sini aktif secara sukarela, mampu mengemukakan pendapat, mampu berdiskusi dengan baik. Itu tadi, memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi anak-anak yang aktif, ya. Oke. Nah, ada lagi azas kenormatifan, di mana dalam memberikan pendapat, anak-anak tetap mengedepankan azas norma yang berlaku, ya. Terus harus secara berurutan. Oke, mengerti? Ibu. Sukarela, kegiatan, azas kerahasiaan tadi ya, kenormatifan. Oke, dan keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini tadi anak-anak mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Ya, berdiskusinya secara terbuka. Jadi apa yang ingin anak-anak tanyakan, apa yang ingin anak-anak tanyakan terhadap permasalahan teman sendiri dan dipecahkan secara bersama-sama. Anak-anak secara terbuka, aktif dan terbuka. Mengerti? Mengerti. Oke, sudah paham ya berarti ya apa itu konseling kelompok, tujuannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan azasnya tadi. Nah, anak-anak harus bersikap aktif. Jadi dalam konseling kelompok ini yang aktif adalah anak-anak sendiri. Ibu hanya sebagai fasilitator di sini. Nah, anak-anak di sini, ibu sebagai guru BK di sini adalah pemimpin kelompok. Dan anak-anak di sini adalah anggota kelompok. Ngerti ya? Oke, jadi anak-anak yang aktif, ibu yang menjadi fasilitatornya. Ya, jadi harus mengedepankan tadi apa? Mendengar, memahami dan merespon. Oke. Ya, mengerti? Paham? Paham. Oke, sebelum kita ke tahap selanjutnya, hari ini layanan kita akan kita laksanakan selama 1 jam. 1 kali 60 menit. Ya, mengerti? 1 kali 60 menit. Jadi intinya adalah permasalahan yang dialami teman kalian ini harus kita bahas dan harus kita selesaikan. Jika lewat dari 60 menit tidak apa-apa. Yang penting permasalahan dari teman kalian itu terselesaikan dengan baik dengan solusi yang tepat. Ngerti ya? Oke, sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya ini permainan lagi. Permainannya Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu akan menjelaskan bergerak ya, bukan bersih ya, bergerak mungkin ya, menjelaskan ini. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Nanti Ibu balik-balik nih kalimatnya, kata-katanya Ibu balik-balik nih. Oh, ya. Oke, Berarti ngerti? kamu menggerakkan sesuai apa yang Sesuai dengan apa yang terus dari Ibu. Marina menari di atas menara. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara Marina di atas menari. Menari di atas Marina menara. Oke. Udah cukup, tapi udah konsentrasi? Sudah. Sudah mengerti ya? Oke. Sudah. Tadi sudah Ibu jelaskan konseling kelompok itu apa, tujuannya apa,
langkah-langkahnya apa, dan kesepakatan kita pada hari ini, yaitu 1 kali 60 menit. Oke, tapi tadi sudah dijelaskan azas kerahasiaan ya, Anak ya. Nah, azas kerahasiaan itu harus kita baca. Jadi harus kita ikrarkan. Karena memang ada namanya ikrar kerahasiaan. Jadi anak-anak akan mengikuti kalimat yang Ibu sampaikan. Ya. Nah, kepalkan tangannya taruh di dada. Oke. Ini namanya ikrar kerahasiaan. Oke. Ikuti kalimat dari Ibu ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa sanggup dan bersedia. bahwa sanggup dan bersedia Menjaga. Menerima. Merahasiakan. Dan memelihara segala bentuk informasi. dan memelihara segala bentuk informasi Baik itu dari saya. baik itu dari saya Maupun orang lain. maupun orang lain. Oke, terima kasih. Sudah membaca ikrar kerahasiaan, artinya tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ngerti ya? Oke. Sudah siap dengan kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Siap. Oke. Jadi tadi apa nih layanan apa kita nih sekarang? Kecemasan dalam Layanan apa ini sekarang? Konseling kelompok. Kelompok. Apa itu di konseling kelompok tadi? Di suatu dinamika kelompok Oh, untuk memecahkan suatu masalah Untuk secara memecahkan suatu masalah. Nah, artinya di tahap ini anak-anak menceritakan, masing-masing menceritakan permasalahannya terkait dengan kecemasan dalam ujian. Sesuai dengan topik yang Ibu akan berikan, yaitu Let's be sure and confident with the exam. Semoga dari kegiatan ini nanti anak-anak tidak merasa cemas lagi dan menjadi pede dan yakin dengan hasil ujian. Ngerti ya? Oke, kita mulai. Siapa duluan nih yang akan menceritakan permasalahannya? Zafira. Oke, mulai Zafira. Permasalahannya kecemasan dalam ujian. Kalau kecemasan dalam ujian tuh biasanya overthinking. Overthinking. Iya, kayak belajar kan. Nah, nggak tahu nanti soal-soal di dalam ujian itu nggak sesuai dengan apa yang dipelajarin. Biasanya contoh yang dikasih guru kan di dalam kelas itu gini. Tapi kalau sudah di ujian itu bakalan lebih susah, lebih sulit untuk dipahami lagi. Jadi lebih overthinking, nanti nilainya nggak bagus, ada kesalahan-kesalahan yang nggak dipingin gitu, Bu. Jadi gitu aja, overthinking. Overthinking. Oke, overthinking karena takut ya, takut nilai jelek ya berarti ya. Oke, siapa lagi selanjutnya? Dimas. Oke, Dimas duluan. Kalau saya merasa kalau setiap saya ulangan, saya merasa selalu kurang dalam hal belajar. Yang terpenting dalam hal belajar, saya selalu merasa apa yang saya pelajari itu tidak pernah masuk ke dalam materi apa yang ada di ulangan. Oh, jadi apa yang dipelajari tidak sama dengan ujian itu ya? Betul, Ibu. Oke, yang terakhir berarti Ajeng. kalau Manda tadi kan takut gagal, kalau Ajeng pernah gagal, Bu, dalam Pernah ujian. gagal. Jadi karena pernah gagal, makanya setiap ada ujian selanjutnya tuh takut, kurang percaya diri untuk menyelesaikan ujian karena takut gagal kayak ujian kemarin gitu. Oh, berarti karena udah pernah gagal. Gagal. Jadi ketika ujian lagi tuh takut gagal. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Nah, ada 6 nih berarti ya, ada 6 masalah. Nah, dari 6 masalah tersebut, mana sih yang akan kita pecahkan pada hari ini? Permasalahan. percayaan diri itu nggak sih? Kurang percaya diri. Terus Gimana berarti siapa nih? mungkin masalah Ajeng ya, biasa soalnya kalau dia kayak gitu terus nggak diubah pola belajar dia, atau mungkin merasa ketakutan, dia nggak bakal bisa ujian dengan tenang gitu. Karena dia udah pernah gagal kan. Dan juga kalau misalnya memecahkan permasalahan Ajeng mungkin bisa membantu permasalahan yang lain, soalnya permasalahan Ajeng sudah mencakup permasalahan Iya. yang lain. Oh, berarti permasalahan Ajeng ini Sangat biar sama-sama nanti yang lain juga tahu gitu Iya. kan. Oh, berarti kalau tetap percaya diri itu kayak gini nih solusinya. Iya. Oke. Jadi gimana Ajeng? Oke, Ajeng akan menceritakan permasalahannya secara detail. Apa yang Ajeng rasakan menghadap dalam kecemasan dalam ujian tersebut. Ya, kenapa tidak percaya diri dan sebagainya. Boleh Ajeng ceritakan? Jadi pas Ajeng Boleh kelas agak besar Ajeng suaranya? pas SMP itu tuh saat mendekati ujian nasional kemarin,
Ajeng tuh udah nyiapin persiapan dalam menghadapi ujian nasional tuh benar-benar sudah, kalau mau dibilang tuh sudah mateng, Bu. Benar-benar sudah mateng, dari kelas 7 tuh sudah nyiapin hal itu. Bahkan SD pun sudah mulai untuk nyiapin ujian-ujian nasional kayak gitu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain, pas Ajeng di tes, pas Ajeng ngikuti tes itu tuh soal yang bener-bener Ajeng pelajari dari dulu dari kemarin-kemarin tuh berubah drastis, berubah total. Jadi pas Ajeng ngerjainnya mungkin Ajeng panik, Ajeng karena apa yang Ajeng pelajari sama apa yang Ajeng kerjain itu tuh super berbeda, Bu. Jadi pas ngerjain tuh bingung, panik, waktu sudah mepet jadi kacau semuanya, nilai kecil. Untungnya masih tetap lulus di SMP dan masuk ke SMA yang Ajeng pengenin. Jadi mungkin trauma kurang percaya dirinya mulai dari sana, terus berlanjut ke SMA yang notabene pelajaran-pelajaran itu makin susah. Jadi kami harus mengikuti segala kekurangan-kekurangan dari SMP untuk masuk ke SMA. Jadi agak kurang percaya diri karena pernah gagal pas SMP, berdampaknya di SMA. Berdampak di SMA. Jadi ketika ujian di SMA Masih cemas tapi agak berkurang kecemasannya karena alhamdulillah agak puas dengan hasil yang dipelajari. Tapi masih tetap setiap ulangan cemas itu tuh masih ada. Masih ada. Karena ketakutan tadi ya, ada kayak SMP kemarin. Oke, ada yang ingin bertanya pada Ajeng? Ajeng pas belajar dulu pas di SMP itu kan katanya tadi soalnya bener-bener berubah. Ajeng lakukan riset, apa tuh mungkin research di Google atau perubahan-perubahan soal yang terbaru itu Ajeng lakukan tidak? Mungkin salahnya Ajeng tidak melakukan riset itu. Karena data mungkin karena anak SMP itu kan masih agak-agak labil, masih main-main, jadi kurang banyak browsing tentang riset-riset kayak itu tuh. Jadi terlalu terpatok dengan satu halaman web yang Ajeng yakin itu benar-benar masuk semua, tapi nyatanya tidak, Bu. Jadi cuma satu web yang Ajeng cari, Iya. ngerasa kayaknya ini deh, Iya. ternyata enggak gitu ya. Makanya tadi Cinda bilang, kenapa enggak searching dulu gitu kan, cari-cari tahu dulu. Lebih banyak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya pada Ajeng? Ajeng, kalau misalnya udah pernah gagal dalam sebelumnya, memang efeknya itu begitu besar terhadap kepercayaan diri kamu. Itu memang memengaruhi, menurut kamu itu memengaruhi banget nggak kehidupan kamu? Karena dari sebelumnya kamu udah pernah gagal di ujian tersebut. Sangat mempengaruhi, Bu, menurut Ajeng. Karena ini enggak langsung ke akademik, ke non akademik juga setiap ada lomba pasti terlalu cemas berlebihan. Jadi tentang cemas ujian, tapi cemas untuk melakukan lomba-lomba di non akademik juga cemas berlebihan itu. Karena pernah gagal pas kemarin, jadi mempengaruhinya hal yang lain. berdampak ke hal-hal lain. Berdampak ke hal-hal yang lain, baik ujian ulangan maupun ya ulangan, ujian akhir atau gitu ya. Mungkin Sangat tugas. mempengaruhi karena tidak pede tadi. Ada lagi yang ingin bertanya pada Ajeng? Kemudian Jeng pas di SMP dulu Ajeng ada ikut bimbel atau sebagainya enggak? Soalnya kalau misalnya di bimbel mungkin lebih dibimbing lagi, jadi bisa lebih tahu soal-soal yang terbaru atau jenis-jenis soalnya. Kalau bimbel nggak ikut karena anak SMP itu dulu tuh masih main-main. Kalaupun ikut bimbel juga pasti bolos bimbel kayak itu nah. Iya. Masih labil, masih Iya. belum mateng kalau ini tuh untuk masa depan, untuk persiapan masa depan. Makanya salahnya tuh di situ. Emang persentase soal yang masuk di UN sama yang dipelajari sebelumnya itu berapa sih sampai bisa dikatakan nilainya tuh gagal? Setiap individu tuh kan pasti ada stigma, ada pikiran suksesnya masing-masing kan. Nah mungkin orang lain tuh itu bisa dianggap Ajeng teladan cukup memenuhi kriteria, tapi untuk Ajeng sendiri, Bu, belum karena Ajeng tuh mikirnya tuh harus perfect semua, kayak 95 ke atas semua nilainya. Tapi karena Ajeng mikirnya kayak itu, terus hasilnya tidak sesuai yang Ajeng pengen, terus balik lagi ke langsung ngedown gitu lah dulu tuh. Jadi yang udah Ajeng pelajari nih, terus yang keluar tuh dikit kan. Terus sisanya Ajeng tuh kerjainnya dengan panik banget atau kayak yaudah kerjain yang bisa dulu baru yang nggak bisa gitu, atau panik banget? Panik banget. Jadi- Terus ditambah waktu yang bener-bener mepet kemarin, jadi
Kacau. Jadi yang seharusnya bisa, ada nggak sih yang kayak kalau panik terus tiba-tiba itu tuh lupa? Ada lah pasti. Kalau panik itu kan pikiran bener-bener langsung biar bu hilang gitu. Hilang. Gitu. Kalau itu kan tadi kita membahas masa lalu ya, masa lalu Ajeng di SMP. Nah kalau untuk di SMA Ajeng gimana? Kalau di SMA tuh karena ada apa ya, kata Dimas aja tuh trauma. Jadi di SMA tuh setiap ada ulangan, setiap ada apalagi ulangan mendadak dari guru tuh kadang dilakuin bu, tetap langsung kecemas, terus tangan tuh langsung dingin, gemeter gitu Emang kan. mempengaruhi. Walaupun mungkin persiapan sudah cukup, tapi masih tetap cemas. Terus kadang kalau cemas tuh pikiran tuh juga kadang nggak stabil buyar, walaupun persiapan tuh sudah cukup gitu. Tapi bisa menjawab soal. Kadang bisa, kadang kalau misalnya cemasnya tuh kambuh, lupa. Masalah Oke, jadi tadi lebih kepada masa lalunya ya. Ada lagi nggak temen anak-anak mau menanyakan mungkin ketika SMA? Permasalahan Ajeng cemas kan karena masa lalu SMP, jadi dia nggak pede. Saat SMA juga dia merasa nggak pede. Nah, ada nggak teman anak ingin menanyakan saat SMA ini kayak gimana gitu sama Ajeng? Perubahan pola belajar Ajeng dari SMP ke SMA berubah drastis tidak? Soalnya kemarin kan sudah kecewa, jadi mungkin apakah sudah ada perubahan pola, jadi panik yang tadi bisa sedikit lebih rendah. Pas kelas 10 tuh bu bener-bener apalagi ditambah kita daring, jadi efek downnya tuh masih, jadi agak-agak nurun, tingkat belajarnya tuh nurun karena masih nyalain diri sendiri bu. Karena harusnya tuh bisa lebih baik pas SMP, kenapa tidak? Makanya berdampaknya ke SMA, apalagi kelas 10. Terus kita daring juga, jadi pas kelas 10 tuh nurunnya, malas belajarnya tuh masih ada. Terus balik ke kelas 11 sampai sekarang kelas 12 udah agak sedikit berubah. Terus sekarang udah bimbel juga, udah sering latihan-latihan soal di bimbel. Terus untuk belajar, cara belajarnya berubah. cara belajarnya agak berubah. Dari awalnya SMP tuh mungkin terlalu ngikutin yang di Google atau di web, di satu buku. web. Sekarang tuh udah mulai nge-research riset kayak soal-soal apa yang bakal masuk untuk tes nanti. Terus kalau misalnya ujian-ujian tuh setiap guru di sekolah tuh memahamin tuh, merhatiin gurunya. Terus tugas-tugas tidak lalai, tapi masih tetap bu, walaupun kayak itu masih tetap cemas tuh, masih ada stres. Masih ada cemas itu ya. Oke. Apa karena masa lalu tadi Masih jadi diingat. bener-bener Masih mempengaruhi. masih membuat Ajeng tuh Trauma Masih sekali. trauma. Jadi kalaupun persiapannya tuh dan cukup, tapi kalau cemas tuh kadang panik berlebihan tuh buat otak tuh jadi tidak sesuai apa yang kita pengen bu, Sudah dipersiapkan. walaupun sudah dipersiapkan. karena tadi masalah lalu tadi ya. Iya. Jadi masalah lalu tadi jadi nggak, ketika SMA masih nggak pede gitu dengan jawabannya tadi. Oke. Jadi permasalahan tadi artinya memang karena masa lalu ya, Nak, ya, Iya, karena masa lalu jadi tidak percaya diri. Nah, sudah kalian bahas semua latar belakangnya kenapa si Ajeng tidak percaya diri ya gitu ya. Nah, ada nggak solusi atau alternatif pemecahan masalah dari masalah Ajeng nih? Gimana menurut Pai? Oke, menurut Alpai, ketika Ajeng menghadapi ujian, terus ngelihat, soalnya nggak sesuai sama yang aku pelajari nih, mungkin Ajeng bisa lebih tenang atau mengerjakan soal yang bisa terlebih dahulu. Jadi solusi dari Pai, bagaimana kalau mengerjakan Soal yang mudah dulu. soal-soal yang lebih mudah Iya, dulu menurut Ajeng. yang sudah Ajeng pelajari? Kalau menurut Vira sih, kalau untuk menghilangin kecemasan, cari metode kayak, kalau aku sendiri hilangin kecemasan itu tepuk-tepuk kepala. Jadi kayak merasa ada yang nyemangatin, walaupun nggak ada yang nyemangatin diri sendiri. Ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak, usap-usap dada, makan sesuatu yang manis atau yang bikin seneng gitu. Jadi pas ujian kecemasannya tuh hilang, nggak terlalu terpaku sama soal yang kok gini, kok nggak sama yang dipelajarin. Makanya cari metode untuk menghilangkan kecemasannya dulu. Iya. Artinya kalau Zafira ini lebih ke teknik. Iya. Teknik Jadi bagaimana bisa diterapkan. Menghilangkan. mengatasi cemas ini tadi. Iya. Dengan mengelus-ngelus dada ya, banyak-banyak istighfar gitu ya. Akan manis. Tadi teman-teman sudah banyak memberikan
solusi pada Ajeng. Nah, layanan konseling kelompok ini Ibu menggunakan teknik kognitif restructuring, di mana mengubah pikiran negatif ke pikiran positif. Nah, karena ini adalah permasalahan Ajeng tadi permasalahannya tidak percaya diri gitu kan. Artinya pikiran negatifnya tidak percaya diri. Nah, bagaimana mengubah ke pikiran positifnya? Silakan Ajeng tulis. Ini ada kolom pikiran negatif dan pikiran positif. Ajeng tulis berdasarkan solusi dari teman-teman tadi. Oke. Coba diingatkan kembali tadi solusi-solusinya biar Ajeng tulis. Bisa. Mereview soal terlebih dahulu. Mereview soal terlebih Dari yang dahulu. mudah. Itu apa pikiran negatifnya? Pikiran negatif. Positif. Itu positif. Masalahnya Ini masalah berarti dari awal. Tadi apa pikiran negatif Ajeng tadi apa? Sama-sama Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke. Bagaimana mengubah pikiran negatif tersebut ke pikiran positif? Apa jadi pikiran kalau pikiran negatifnya tidak percaya diri, berarti pikiran positifnya? Jadi lebih percaya diri. pikiran Oke, negatifnya. silakan ditulis. Oke, apalagi tadi pikiran negatif Ajeng tadi? Negatifnya Apa ya? Nah, Mungkin lebih mengurangi ekspektasi kali Bu. Ya, udah tadi terlalu berekspektasi. Apa ayo? Mungkin jangan terlalu banyak latihan soal, tapi lebih ke teknik gimana cara ngerjain soal. Itu udah kembali. berarti ya pikiran jangan hanya negatifnya- satu jangan riset dari satu web saja. Pikiran negatifnya banyak. Jangan terpaku dengan satu. Jangan Terpaku. Jangan Pada Jangan terpaku pada satu satu riset ya, satu sumber gitu. Oke, ya udah. Artinya ini adalah pikiran negatif Ajeng kita ubah ke pikiran positif. Ya, oke anak-anak. Jadi anak-anak tadi sudah menggali permasalahan Ajeng. Latar belakangnya kenapa sih Ajeng ini tidak percaya diri gitu ya, sehingga menyebabkan cemas dalam ujian. Ya, lalu sama-sama kita memberikan solusi alternatif pemecahan masalah dari masalah Ajeng ini. Lalu Ajeng menuliskan pikiran negatifnya jadi ke pikiran positif. Pikiran positif. yang menjadi pikiran positif. Pikiran irasional menjadi rasional. Nah, Ajeng, artinya Ajeng sudah mendengar nih dari teman-teman solusi dari teman-teman. Nah, menurut Ajeng sendiri bagaimana komitmen Ajeng untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi komitmen Ajeng, kesimpulan dari konseling ini, dari saran-saran teman setelah Ajeng terbuka. Komitmen untuk Ajeng agar menghilangkan kecemasan itu. komitmen janji. Komitmen Dari solusi teman-teman tadi. Tetap belajar di sela-sela waktu kemarin-kemarin, tidak terlalu SKS. Kayak saran Cinda, kalau misalnya malam sebelum ujian itu lebih tenang ke diri, tidak terlalu fokus di ujian tersebut, paling ngulang-ngulang materi. Terus pas saran Zabira, yang pas Ajeng ngadepin ujian, Ajeng lebih tenang, lebih mungkin banyak istighfar, lebih menenangkan diri sendiri, dan pas mengerjakan soalnya saran dari Alpai mereview soal yang bisa dikerjakan lebih yang lebih mudah tuh dikerjakan terlebih dahulu, baru yang sekiranya susah agak-agak terakhir biar tidak terlalu panik dan menghabiskan waktu. Oke, Ajeng udah tahu nih komitmennya. Oke, nanti Ajeng coba praktekkan itu. Ujian. Nanti kita minggu depan kita tanya lagi nih, Ajeng ada perubahan atau tidak? Iya. Ya, oke. Baiklah. Anak-anak, ini sudah selesai ya sampai komitmen Ajeng. Sebelum berakhir, Ibu ada sebuah film pendek dan tips-tips mengatasi kecemasan. Silakan ditonton dan diperhatikan. Oke? baik Bu. Nobar. Mari. Class, pass the test papers down. Yes. Laki yang pas. Sama juga. Pas tusuk. Good job. Shirley, what happened?
Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Pua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨，哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Pua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Apa yang bisa kalian tarik dari film pendek tadi? Ayo, ada yang bisa menarik kesimpulan? Ayo, tunjuk tangan. 这个，baik. Apa, Pai? Dia gagal kan Bu ya. Yang pertama kali dia gagal, terus dia masih berusaha, terus yang kedua kali tesnya dia masih gagal, tapi gurunya itu menganggap Itu udah bekerja keras. iya itu sudah selesai. Maksudnya sudah baik lah dari sebelumnya. Itu artinya dia masih mau berusaha walaupun dia sudah gagal, tidak meratapi kecemasan yang kemarin gitu. Masih tetap mau berusaha untuk ujian selanjutnya dengan tenang. Artinya sama, mirip dengan pasangan Iya. yang tadi kan. Aja. Nah, yang tidak percaya diri, dia mengulang-ulang lagi walaupun nilainya masih tidak sebagus yang diinginkan, tapi itu sudah termasuk kerja keras. Jadi kalaupun gagal, ya harus ulang lagi sampai berhasil. Ya, itu anak-anak. Jadi di video tadi juga sudah menjelaskan, oh itulah tentang kecemasan. Dia belajar, walaupun nilainya Tutup. tidak sesuai dengan diharapkan, tetapi bagi gurunya itu adalah Untuk kerja keras. Ya, ada perubahan gitu. Terus tadi ada juga tips-tips yang diberikan, semoga bisa kalian praktekkan untuk mengatasi kecemasan dalam ujian. Nah, hampir selesai nih layanan konseling kelompok kita pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelayanan konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini?
Dengan adanya konseling kelompok ini sangat membantu bagi murid, siswa dan siswi untuk memecahkan suatu masalah, Bu, seperti masalah Ajeng tadi. Dan mungkinnya akan lebih banyak lagi konseling kelompok diterapkan di sekolah manapun. Oke. Artinya memang bermanfaat. Emang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sangat apalagi bermanfaat. untuk Ajeng yang mempunyai permasalahan itu. Jadi Jadi mengatasi sekarang permasalahan. Ajeng kayak lebih terbuka, lebih bisa sedikit mengatasi tentang masalah kecemasan dalam ujian gitu. Jadi bisa diterapkan untuk ujian selanjutnya, berarti tidak boleh terlalu cemas. Ya, benar sekali. Nah, memang tadi kita cuma membahas satu masalah. Artinya masih ada 5 masalah lagi yang akan kita pecahkan. Nanti kita atur waktunya untuk melaksanakan layanan konseling kelompok selanjutnya. Oke. Nah, tadi kesimpulan. Lalu adakah pesan dan kesan serta harapan untuk kegiatan kita selanjutnya? Ayo, siapa yang mau memberikan pesan dan kesan? Zafira. Ayo, Zafira. Kalau kesan dari bimbingan ini, Bu, lebih kayak seluruh solusi yang dikasih kawan-kawan tuh bukan cuma nyelesain masalah Ajeng, tapi nyelesain masalah kita segalanya. Karena yang ada di permasalahan Ajeng itu ngebuka seluruh permasalahan yang sudah dipaparin sama kawan-kawan tadi. Kalau misalnya kecemasan dalam ujian tuh selalu tidak percaya diri, takut-takut soalnya itu tidak sesuai. Jadi setelah solusi yang diberikan salah satu sama lain saling nanggepin, itu dapat mecahin seluruh masalah kita sekarang. Iya, betul. Nah, terus pengennya tuh, Bu, konseling ini lebih terus diterapin sama murid-murid di sini. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah bisa dibicarain sama wong-wong lain tanpa takut rahasia itu bocor kemana-mana. Oh iya benar. Karena tadi mengedepankan azas kerahasiaan. Ya benar. Nanti kita akan lakukan lagi lah layanan konseling kelompok ya. Bukan hanya untuk anak-anak yang di sini, tapi mungkin di kelas lain juga. Ya. Kalau harapannya untuk kegiatan selanjutnya? Harapan untuk kegiatan selanjutnya berharap agar memang banyak murid-murid yang sadar akan masalah untuk lebih mengikuti konseling kelompok ini dan yang menghadapi masalah mungkin dengan mengikuti kegiatan ini akan sangat berdampak positif bagi dia atau korban yang menghadapi masalah tersebut. Oke, itu pesan kesan harapan sudah dijelaskan ya. Nah, setelah dari ini anak-anak akan mengisi LKPD dan evaluasi hasil. Bagaimana sih hasil dari layanan konseling kelompok ini? Dan LKPD itu untuk mengetahui pemahaman anak-anak tentang masalah hari ini, kecemasan dalam ujian. Ya, oke. Nanti kegiatan selanjutnya akan kita atur lagi waktunya untuk melaksanakan layanan konseling kelompok dengan permasalahan, mungkin permasalahan Pai, mungkin permasalahan Cinda, mungkin permasalahan Amanda, atau Dimas, atau mungkin Zafira. Iya, mungkin orang lain. Oke, ya, Ibu ucapkan terima kasih. Anak-anak sudah melaksanakan layanan konseling kelompok pada hari ini. Tadi kita mulai dengan doa. Artinya kita harus akhiri juga dengan doa. Ya, oke. Dimas, boleh pimpin doa. Boleh. Akhirnya kita sudah di penghujung pada kegiatan hari ini. Ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Amin, amin. Terima kasih Dimas. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Anak-anak telah melaksanakan layanan konseling kelompok. Semoga apa yang kita bicarakan di hari ini bisa mengatasi kecemasan anak-anak dalam ujian. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.